Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dalam mesbah doa pagi kita hari ini. Saat ini mari saudara, sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita, dan kalau hari ini kita ada, itu adalah anugerah Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memuji menyembah Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih setiamu, kebaikanmu dalam hidup kami. Apa yang kami alami dalam hidup ini Tuhan, semuanya Tuhan atas seizin Engkau membawa kami supaya kami hidup dalam kebenaran kekudusan-Mu Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa iblis coba ingin mengganggu ibadah mesbah doa pagi kami hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau bertahta di dalam hati kami, hati anak-anak-Mu pada hari ini, sehingga siap kami membangun mesbah doa pagi, pujian penyembahan yang besar hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari saudara, kita nyanyikan pujian terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Mari saudara, kita mau mengangkat hati kita dan juga tidak lupa mengangkat lidah bibir kita untuk memuji menyembah Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami. Naikkan dengan segenap hati. Amin Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, segala kebaikanmu untuk kebaikanmu sepanjang hidupku hari ini, panjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih setiamu dalam hidup kami, setiamu yang ku alami dalam hidup kami. Kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku. Mari sama-sama nyanyikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu Tuhan, buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan, adakan syukur bagi kami, adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, ku buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan, adakan syukur bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, ya Tuhanku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini, amin Tuhan, Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, syukur bagimu ya Bapa. Inilah penyembahan kami Yesus, inilah syukur kami Bapa. Setiap kami yang memuji menyembah-Mu Tuhan, oh selalu kami mengucap syukur buat apa yang kami alami bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu. Terpujilah ya Aba Bapa, terpujilah Yesus, haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku
tentram Tuhan. Engkau memandang kami, manusia memandang rupa sebelah mata Tuhan, tapi Engkau memandang begitu rupa. Engkau masih memberikan kesempatan kami hidup. Engkau masih memberikan kesempatan, memberikan kasih-Mu Tuhan kepada kami. Buat kami yang Tuhan saat ini dalam keadaan berbeban berat, dan buat kami yang dalam keadaan sakit, buat kami Tuhan yang dalam keadaan susah Tuhan, buat kami yang Tuhan merasa Tuhan tidak ada keadilan, merasa tidak ada keadilan dalam hidupnya, dalam dirinya. Tuhan, Engkau tahu dan Engkau dengar. Kalau kami berbuat dosa, Tuhan ampuni kami. Kalau kami ada orang yang berbuat dosa kepada kami, Tuhan ampuni dia, supaya jangan Tuhan, kami Tuhan Yesus Bapa tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau terus berdoa dan berjaga-jaga supaya kami jangan jatuh oleh kelemahan kami atau oleh kelemahan orang lain, supaya kami jangan menyimpan kesalahan apapun. Kami mau tetap berkenan padamu. Hanya dekat kasih-Mu. Mari saudara bangkitkan iman-Mu, bangkitkan semangat-Mu. Tuhan menyertai kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Amin Tuhan. Jiwaku pun tentram. Siapa yang hari ini menghadapi pergumulan itu, engkau menerima. Yesus menerima engkau apa adanya. Janganlah engkau merasa bersalah. Ampuni kesalahan mereka dan ampuni kesalahanmu juga. Amin. Kalau dunia melihat rupa, memandang engkau sebelah mata, namun Yesus memandang engkau begitu rupa. Namun kau memandangku sampai kedalaman hati. Tuhan Yesus tahu, sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, ini kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan Yesus mengenal hati kami sampai kedalaman. Namun menat hatiku sampai kedalaman hati kami, sungguh melebihi semua. Sekalipun suami atau istri yang terdekat, Engkau lebih tahu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi hidup kami, hati kami. Tuhan, ini biarlah kami boleh menjaga hati kami supaya kami jangan berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Amin Bapa. Kau menjaga hatiku ya Tuhan, supaya kehidupan, biarlah Engkau damai sejahtera-Mu menyertai kami, memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat padamu Tuhan jiwa kami tentram, jiwaku pun tentram. Bawalah hatimu kepada Tuhan Yesus, Engkau menerimaku. Yesus mengampuni kita semua asal kita mengakui dosa dan kelemahan kita dengan sepenuhnya. Walau dunia membenci kita, Tuhan Yesus tidak pernah membenci engkau dan saya. Saat kita datang penuh dengan air mata dan mengakui segala kelemahan kita, Tuhan Yesus memandang kita. Amin. Dan sampai kedalaman hati Tuhan Yesus tahu, sampai ke dalaman hatiku. Mari angkat suaramu, mari angkat hatimu, pujianmu pada Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hati kami. Amin Tuhan, mengenal hatiku. Amin Tuhan. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Apapun Tuhan, Engkau mengenal hati kami, Engkau mengenalku Tuhan. Tuhan, inilah yang ku mau
Jaga hati kami supaya kami jangan jatuh dalam dosa dan kelemahan, tetap hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Supaya kehidupan memancar senantiasa kasih-Mu di dalam hidup kami, senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku ya Tuhan. Amin. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun, yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau jagai hati kami Tuhan, supaya kami jangan berdosa di hadapan-Mu Tuhan, supaya kehidupan segala kekhawatiran, kelemahan, ketakutan kami serahkan padamu, mancar senantiasa, supaya kehidupan kami memancar seperti-Mu, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan, inilah suara hati kami Tuhan. Amin. Memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memolaskan doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara, yang terambil dalam Yesaya pasal yang ke-38. Yesaya pasal yang ke-38. Kita akan membaca di sini. Yesaya pasal yang ke-38. Ya, temanya adalah doa dapat mengubah keadaan, ya. Kita akan membaca di sini di ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara, inilah yang firman Tuhan kita telah dengar. Ya, doa dapat mengubah keadaan. Ya, di sini dikatakan bahwa pada hari terakhir, ya, bahwa saudara Hizkia jatuh sakit dan dia hampir mati. Ya, Nabi Yesaya datang kepada Hizkia untuk menyampaikan firman Tuhan bahwa saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya saudara dia akan mati dan tidak akan sembuh lagi, ya. Dan Raja Hizkia disuruh untuk menyampaikan pesan kepada keluarganya, ya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Saudara,
firman Tuhan katakan bahwa Raja Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ya. Saudara, maksud memalingkan muka ke arah dinding adalah ia memalingkan mukanya atau wajahnya ke arah bait Allah, ya. Saudara, ini menggambarkan bagaimana saudara Raja Hizkia, saudara, dia berfokus kepada Tuhan dan bukan kepada masalahnya, dan dia berdoa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, ini berbicara tentang bagaimana ia mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, dan saudara, ia berfokus kepada Tuhan di dalam doa. Karena di sini dikatakan bahwa saudara Raja Hizkia, ya, dia berdoa dengan sungguh di hadapan Tuhan, ya. Saudara, bagaimana doa yang kita naikkan kepada Tuhan dapat mengubah keadaan kita, ya. Bagaimana doa yang kita naikkan kepada Tuhan dapat mengubah keadaan kita, ya. Yang pertama adalah mengingatkan Tuhan akan segala yang telah kita lakukan, ya. Nah, saudara, kita akan membaca di ayat yang ketiga tadi, ya, dikatakan ia berkata, ya, di dalam doanya, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, ya, dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, ya. Saudara, dia mengajukan perkaranya di hadapan Tuhan, bahwa saudara Hizkia memohon kesembuhan bagi dirinya yang sakit pada waktu itu, ya. Dia mengingatkan akan Tuhan bahwa ia telah hidup dengan setia dan tulus hati dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan, ya. Saudara, bukannya berarti bahwa Tuhan tidak tahu akan apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia, tetapi saudara, Raja Hizkia mengingatkan akan Tuhan, ya. Saudara, apa yang ia telah buat dan ia telah lakukan, ya, kesetiaannya, ketulusan hatinya, dan perbuatan-perbuatannya yang baik, melakukan apa yang baik di mata Tuhan, ya. Oleh karena itu, saudara, maka Tuhan berfirman kembali melalui Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan bahwa Raja Hizkia, saudara, disembuhkan dan dikatakan akan diperpanjang usianya 15 tahun lagi, ya. Saudara, inilah yang saudara Allah dapat mengubah segala rencananya, ya saudara, sesuai dengan respons kita, ya, kepada firman Tuhan, ya. Sebagaimana saudara Raja Hizkia, saudara, dia memiliki respons saudara yang baik, ya, terhadap firman Tuhan. Ia menanggapinya dalam doa yang sungguh-sungguh, kemudian dia percaya akan Tuhan, akan kemampuan Tuhan yang mampu menyembuhkan penyakitnya, ya. Nah, kemudian Allah dalam kemurahannya, saudara, ia mengabulkan doanya dan menambah usia Raja Hizkia 15 tahun lagi, ya. Saudara, doa dapat mengubah rencana Allah apabila kita, saudara, menanggapinya dengan doa kita yang sungguh-sungguh dan keyakinan iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan perkara yang besar, untuk melakukan, saudara, apa yang saudara menjadi doa-doa pergumulan kehidupan saudara dan saya, ya. Doa dapat mengubah segalanya, ya. Oleh karena itu, biarlah saudara dan saya boleh hidup setia kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dan melakukan apa yang baik di matanya, saudara. Sehingga apa, saudara? Sehingga saudara, kita boleh mengajukan perkara kita di hadapan Tuhan, ya saudara, akan apa yang telah kita lakukan, bukan karena kita telah berjasa, namun saudara, segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kesetiaan kita, kesungguhan hati kita, ketulusan kita, ya saudara, kesungguhan dalam melakukan apa yang baik di mata Tuhan dapat membuat Tuhan, saudara, ya, mengubah
apa yang menjadi saudara rencana Tuhan terhadap diri seorang untuk saudara dipanggil, namun saudara Raja Hizkia diperpanjang 15 tahun lagi. Saudara, inilah kuasa doa yang dapat mengubah rencana Allah. Oleh karena saudara Raja Hizkia, dia mengingatkan akan Tuhan, akan segala apa yang ia telah lakukan di hadapannya. Dia mengajukan perkaranya di hadapan Tuhan, dan Tuhan berbelas kasihan dalam kemurahannya mengabulkan segala doanya karena kesungguhan hatinya, karena imannya kepada Tuhan. Oleh karena ia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dia dari segala penyakitnya. Nah, yang kedua adalah saudara, bagaimana doa-doa kita, saudara, yang kita naikkan kepada Tuhan dapat mengubah keadaan kita. Yang kedua adalah merendahkan diri dan bertobat. Di dalam Yunus, kita akan buka di dalam Yunus pasal yang ketiga. Yunus pasal yang ketiga, saudara. Tatkala Nabi Yunus menyampaikan firman Allah, saudara, bahwa kota Niniwe akan ditunggang balikan Allah, maka orang-orang Niniwe beserta dengan rajanya, mereka percaya kepada firman Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mengenakan kain kabung. Saudara, ini adalah menunjukkan merendahkan diri dan bertobat. Bahkan saudara, raja kota Niniwe, saudara, dia turun dari singgasana dan menanggalkan jubahnya, kemudian diselubungkan kain kabung, lalu duduk dalam debu. Ini juga adalah tanda merendahkan diri dan bertobat. Yunus pasal yang ketiga, tatkala Yunus berkata di ayat yang keempat, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan oleh Allah. Orang Niniwe percaya kepada Allah dan mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak, mereka mengenakan kain kabung. Bahkan di ayat yang ketujuh, atas perintah raja dan para pembesar, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Bahkan binatang pun, saudara, disuruh berpuasa, tanda merendahkan diri. Saudara, dalam pergumulan kita, apabila kita mengalami pergumulan yang berat, maka doa dan puasa itu sangat, saudara, firman Tuhan ingatkan kepada kita lakukan, tanda kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe dan juga Raja Niniwe tatkala mereka percaya akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yunus, bahwa kota itu akan ditunggang balikan oleh karena kejahatan mereka. Nah, kemudian raja itu berkata, ayat yang ke-8, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya. Saudara, raja itu menyerukan kepada rakyat bahwa saudara, mereka harus berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat dan dari kekerasan yang telah dilakukannya. Ayat yang ke-9 dikatakan, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala, sehingga kita tidak binasa. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Raja Niniwe maupun juga seluruh penduduknya tatkala mereka takut dan gentar akan murka Allah karena dosa-dosa mereka. Saudara, ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, doa dapat mengubah keadaan kita. Saudara, tatkala kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara, dan kita, saudara,
ya bertobat di hadapan Tuhan, ya saudara, maka Tuhan tidak jadi menghukum orang-orang Niniwe atau kota Niniwe itu. Demikian juga saudara dan saya. Biarlah saudara, yaitu kita boleh lakukan kalau ada saudara dosa, pelanggaran yang kita sudah buat dan kita lakukan, dan baiklah untuk mengubah keadaan kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat di hadapannya. Tanda kita menyesal akan setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, dan Tuhan mengubah segala rencananya, ya murkanya tidak jadi saudara, ya dilakukannya kepada orang-orang Niniwe, dan Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka, ya. Nah saudara, pentingnya kita memiliki sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan, ya, agar saudara dan saya mendapat belas kasihan Tuhan dan pengampunannya, agar hidup saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan, ya. Kita akan, saudara, tundukkan kepala, kita akan berdoa, dan sebelum itu kita akan, saudara, nyanyikan satu pujian, ubah hatiku. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu, Yesus. Akulah tanah liat di dalam tangan-Mu, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Ubah hati kami untuk jadi ciptaan baru, Tuhan. Biarlah kami boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat di hadapan-Mu, ya Tuhan, supaya murka Tuhan tidak berlaku dalam kehidupan kami, melainkan kami boleh mendapatkan belas kasihan dan pengampunan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Setiap kami yang berbuat dosa di hadapan Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Biar kami mendapatkan anugerah belas kasihan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih kami menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan menyertai setiap kami, langkah kami anak-anak-Mu yang bekerja, berusaha, berdagang, studi. Tuhan, apapun yang kami lakukan, aktivitas kami sepanjang hari ini, penyertaan Tuhan atas kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan menyembuhkan. Demikian juga yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang kekurangan Tuhan Engkau yang mencukupi mereka ya Tuhan. Biar belas kasihan dan pengampunan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami di masa-masa krisis ekonomi global yang melanda dunia ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin kami untuk dapat mengatasi keadaan yang genting ini ya Tuhan, mengatasi
krisis ini ya Tuhan, sehingga dapat bertahan di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin buruk dan kacau, semakin sukar ya Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu hanya mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mengalaskan di dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati.